merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di Hafex. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. Hafex lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. Hafex yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan Hafex ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respons siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, Hafex mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar Hafex, internship program, pendampingan dan pelatihan program Holistic Education, Teaching and Learning Certification, buku dan majalah pendidikan Hafex. Pada tahun 2021, Hafex dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, Hafex turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilanda semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama Hafex dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. Hafex hadir untuk Indonesia, Hafex hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Nurturing mind, enriching knowledge. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di Hafex. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. Hafex lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. Hafex yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF.
kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan HAFEX ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, HAFEX mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini, melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar HAFEX, internship program, pendampingan dan pelatihan program Holistic Education, Teaching and Learning Certification, buku dan majalah pendidikan HAFEX. Pada tahun 2021, HAFEX dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, HAFEX turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus transformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama HAFEX dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. HAFEX hadir untuk Indonesia, HAFEX hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Nurturing mind, enriching knowledge. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di HAFEX. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. HAFEX lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun bersama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. HAFEX yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan HAFEX ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, HAFEX mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini, melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar HAFEX,
internship program, pendampingan dan pelatihan program holistic education, teaching and learning certification, buku dan majalah pendidikan HAFEX. Pada tahun 2021, HAFEX dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, HAFEX turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus mentransformasi pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, kami sangat terbuka dalam membangun kerjasama dengan banyak pihak. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berkolaborasi bersama HAFEX dalam menciptakan inovasi dan ekosistem pendidikan. HAFEX hadir untuk Indonesia, HAFEX hadir untuk menjadi bagian transformasi pendidikan bangsa. Nurturing mind, enriching knowledge. Kemampuan sumber daya manusia dalam berinovasi dan menciptakan nilai tambah merupakan syarat bagi sebuah negara untuk berkembang lebih cepat. Lantas, bagaimana membangun kemampuan manusia dan bagaimana manusia terbangun kemampuannya? Jawabannya adalah dengan pendidikan yang efektif. Menjadikan proses pembinaan manusia di dalam sekolah dan di dalam kelas dengan lebih efektif menjadi perhatian kami di HAFEX. Sebagai sebuah pusat unggulan pengajaran dan pembelajaran, kami percaya bahwa inovasi merupakan kunci dari pendidikan untuk masa kini dan masa depan. HAFEX lahir di Kalimantan Selatan setelah berproses selama 10 tahun sama sebuah sekolah berasrama berakreditasi A bernama SMP SMA Global Islamic Boarding School. HAFEX yang memiliki visi mendorong transformasi pendidikan Indonesia melalui peningkatan kompetensi pengajaran para guru secara terstruktur dan terukur. Proses pengukuran dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pengajaran melalui sebuah framework pengajaran yang kami kembangkan bernama Teaching Mastery Framework atau TMF. Kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa mengajar secara efektif. Di dalamnya terdapat 8 aspek yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu planning, execution, dan evaluation. Kekuatan utama pada metode yang dikembangkan HAFEX ini adalah adanya refleksi pada 4 indikator respon siswa, yaitu afeksi, perilaku, keterlibatan, dan kognisi. Melalui visi besarnya, yaitu memacu transformasi pendidikan Indonesia, HAFEX mengembangkan beberapa program untuk mempercepat dan memperkokoh proses transformasi pendidikan di negeri ini melalui program-program pengembangan guru dan manajemen sekolah. Di antaranya, bootcamp training, in-house training, webinar series, training of social emotional aspect of learning, school leaders gathering, training of trainers, school management system training, program Guru Muda Inovatif Indonesia, Lingkar Belajar, Elevate Class, generator modul ajar HAFEX, internship program, pendampingan dan pelatihan program holistic education, teaching and learning certification, buku dan majalah pendidikan HAFEX. Pada tahun 2021, HAFEX dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra di bidang pendidikan dan pelatihan melalui program organisasi penggerak. Membersamai para guru dan kepala sekolah, HAFEX turut serta dalam peningkatan literasi dan numerasi pada sekolah-sekolah sasaran program ini. Dilandasi semangat kolaborasi untuk terus
Turun?
Baik, selamat datang Bapak Ibu di webinar Hari Kesadaran Autisme Sedunia, Strategi Mengajar Anak-anak dengan Autisme di Sekolah. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Boleh mungkin di absen ya Bapak Ibu dari mana? Apakah kita ini dari berbagai Indonesia, daerah Indonesia yang berkumpul dalam satu Zoom ini? Atau dari mana aja nih Bapak Ibu? Boleh. Dan perkenalkan juga saya Niken yang akan memandu acara pada sore hari ini, siang hari ini gitu ya. Dan silakan Bapak Ibu untuk absen dulu dari mana saja. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Maaf baru respon. Oke. Ya, sebelum kita mulai Bapak Ibu, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, Banjarmasin, NTB, Masya Allah. Wah, ini benar-benar se-Indonesia ya ngumpul pada sore hari ini. Yang satu bahasa Cina, yang satu bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita mulai Bapak Ibu, supaya pengalaman Bapak Ibu pada sore hari ini maksimal, belajarnya maksimal, Bapak Ibu diharapkan memastikan koneksi internetnya stabil terlebih dahulu. Supaya bisa mendengar dengan jelas gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu mungkin keluar ruangan untuk mencari sinyal supaya lebih jelas. Kemudian Bapak Ibu mengaktifkan kamera jika memungkinkan dan demi menjaga ketertiban, panitia akan menonaktifkan mikrofon seluruh peserta selama kegiatan berlangsung. Dilarang juga Bapak Ibu membagikan tautan akses kepada pihak lain di luar grup untuk menjaga eksklusivitas bagi peserta yang telah mendaftar. Dan Bapak Ibu silakan menggunakan nama atau username di Zoom sesuai dengan data pendaftaran untuk mempermudah proses verifikasi. Jadi Bapak Ibu yang masih namanya bukan nama asli gitu ya, silakan diubah Bapak Ibu untuk memudahkan verifikasi kami. Silakan Bapak Ibu mengonfirmasi kehadiran dengan menuliskan nama lengkap juga di komentar gitu ya dan domisili. Dan kami harap Bapak Ibu ini berpartisipasi aktif untuk bertanya atau diskusi apabila nanti dari pemateri menanyakan sesuatu ya yang mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya melalui kolom chat. Kemudian Bapak Ibu juga selama webinar bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Nanti saya yang akan memilih pertanyaan yang relevan dan akan disampaikan dalam sesi tanya jawab. Kemudian untuk menjaga etika dalam berkomunikasi, harapannya Bapak Ibu menggunakan bahasa yang sopan, tidak mengandung unsur sara, tidak melakukan spam, serta tetap fokus pada topik yang dibahas. Dan presensi Bapak Ibu nanti akan dibagikan di awal dan di akhir sesi melalui G-Form. Peserta harus mengisi 1 kali presensi dan evaluasi webinar. Jika presensi dan evaluasi tidak diisi, maka peserta dianggap tidak hadir. Pastikan saat mengisi Bapak Ibu menggunakan presensi nama lengkap ya, dan boleh pakai gelar jika mau karena nanti presensinya itu akan digunakan namanya untuk sertifikat seperti itu.
Bapak Ibu yang hadir di sini akan mendapatkan semuanya sertifikat partisipasi gratis bagi yang sudah mendaftar dan mengikuti webinar serta mengisi link presensi. Dan jika Bapak Ibu ingin menambahkan sertifikat kompetensi seharga 100.000 yang berlogo Kemdikbud dan sejumlah nilai JP, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi juga serta rekaman sesi. Jadi nanti Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ini akan dilakukan uji kompetensi sesuai dengan topik webinar. Misal sekarang ini terkait strategi autisme dalam sekolah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi gitu ya yang berkaitan dengan webinar ini. Dan pelaksanaan uji kompetensi di webinar series terakhir, karena YCH ini adalah yang hari ini terakhir gitu ya, yang sebelumnya sudah ada, nanti 2 webinar ini akan ada soal-soal yang Bapak Ibu perlu dikerjakan untuk mendapatkan sertifikat. Dan link pendaftaran akan di-share melalui grup WhatsApp. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai juga, silakan Bapak Ibu pegang HP-nya, dibuka Instagram, follow hafex.id dan juga ECHI, autismcenter.id. Karena di sini akan mendapatkan banyak informasi terkait webinar dan juga Bapak Ibu untuk keperluan presensi ke depannya. Nanti akan ada screenshot follow akun Instagram dari Hafex dan juga YCHI. Ya, untuk uji kompetensi akan dilakukan secara via online, Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan akan ada yang memberikan share link gitu ya, link pendaftaran untuk sertifikat kompetensi di grup. Dan lebih lengkapnya nanti akan disampaikan lewat grup juga. Dan bagi yang punya LinkedIn, boleh juga follow kami ya Bapak Ibu di Hafex dan YCHI Autism Center. Nah Bapak Ibu, kita akan ada pembagian buku Hafex gratis nih untuk Bapak Ibu yang sudah follow Hafex dan YCHI, kemudian mengupload foto atau video ketika mengikuti webinar. Tulis insight atau wawasan baru yang didapatkan Bapak Ibu selama webinar. Jangan lupa tag juga Hafex dan YCHI agar kita bisa repost gitu ya apa yang Bapak Ibu upload. Dan yang paling menarik akan mendapatkan buku Hafex gratis Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu ya, jangan sampai ketinggalan webinar-webinarnya gitu ya, apalagi Bapak Ibu yang pingin banget nih buku Hafex, boleh ikut challenge ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin karena sudah tidak sabar lagi juga gitu ya Bapak Ibu. Jangan lupa isi presensi juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan maksimal gitu ya, untuk mengisi presensi setidaknya 1 kali dalam setiap sesi webinar Bapak Ibu. Dan pada hari ini Bapak Ibu, kita kedatangan narasumber yang sangat keren Bapak Ibu ya, yaitu dari Bapak Mustain. Mungkin dari Pak Ain gitu ada di sini. Apakah sudah ada Pak Ain? Halo Miss Niken, selamat Ya. sore. Sore, halo Bapak. Ya, Bapak Ibu semua, ini beliau adalah narasumber kita, beliau Special Needs Practitioner, Certified Basic Therapist in Applied Behavior Analysis, dan Cognitive Behavioral Therapy Enthusiast. Oke, gimana Sore kabarnya? Bapak Ibu. Baik, Sore. Alhamdulillah. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Thank you Miss Niken. Saya pikir Iya. Miss Niken
sudah gabung, Miss Bona. Iya, ada juga Miss Nina gitu ya, Nina Fajri atau biasa dipanggil Miss Bona. Nah, mungkin kita ke Pak Ain dulu gitu. Nah, karena Pak Ain ini adalah applied behavior analysis gitu ya, menurut Bapak gitu ya, apa sih pendekatan dari applied behavior analysis ini yang bisa membantu meningkatkan proses belajar anak dengan autisme di sekolah? Oke, berarti ini langsung ya. Boleh, Langsung Bapak. dimulai ya ini. Baik. Ya. Terima kasih Miss Niken. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, mungkin ini sesi kedua. Kalau ada yang pernah ikut sesi yang pertama ya, sebelumnya kita sempat membahas mengenai bagaimana penanganan perilaku anak berkebutuhan khusus, terutama anak autisme. Nah, salah satu pendekatan pengajaran, kan ini kita membahas mengenai pengajaran ya, eh, di sekolah maupun di rumah. Salah satu saja Salah satunya cara yang digunakan menggunakan pendekatan ABA atau Applied Behavior Analysis. Nah, ABA ini gampangnya begini. Jadi kita ngajarin anak itu berdasarkan respon dan juga reinforcement yang kita berikan. Jadi contoh nih ya, kalau kita minta anak untuk eh, kalau kemarin saya contohkan itu uang ya, mengenali uang. Gimana ngajarin nominal uang itu? Saya beri contoh, kalau ditanya ini uang nominal berapa? Nggak tahu tuh, diem. Nah, supaya dia mengenal, kita harus mengajak dia untuk tertarik proses terapinya, proses belajarnya. Jadi kita mencari tahu. Yang pertama, kalau kita menggunakan ABA itu cari tahu dulu apa yang dia sukai, apa yang membuat anak ini interest dengan satu hal. Bisa juga dengan makanan. Misal, biasanya anak autisme itu banyak tuh suka coklat, betul nggak? Tapi meskipun begitu tidak boleh ngasih terlalu banyak. Karena kan di situ akan menimbulkan banyak energi untuk karena ada gula, ada gluten, glukosa, sorry. Jadi itu akan menambah energi. Nah, ketika kita tahu contohnya, saya tadi mencontohkan dengan salah satunya dengan memberikan reinforcement. Jadi kita akan ngomongin reinforcement. Kita memerintahkan sesuatu, mau tidak anak itu melakukan. Nah, caranya dengan mencari tahu apa yang membuat dia tertarik. Tadi kan saya contohkan uang ya, karena saya yakin mungkin anak-anak yang autisme, yang spektrumnya cukup tinggi, itu perlu waktu untuk belajar yang sosial seperti ini. Belajar mengenai uang yang bisa jadi tidak diajarkan di sekolah, atau dianggap pasti dia bisa tuh ketika melihat orang lain. Yang berkebutuhan khusus ini berbeda. Saya pernah melayani 2 sampai 3 anak, hampir semuanya waktu masuk di sekolah di SMP itu tidak mengenal uang. Jadi waktu belanja itu dia langsung ngasihkan dompetnya, dia langsung main ambil gitu, atau dia ngasih uangnya tapi dia tidak mengerti transaksinya atau bahkan nominalnya saja. Bahkan ditanya ini uang berapa, dia pun nggak tahu. Membedakan tidak tahu. Nah, contoh dari itu apa pembelajaran berbasis ABA itu, misalnya saya tunjukkan uang 5.000. Pertama yang harus kita uh, ajarkan ke anak adalah mengajarkan, memberikan dia pengetahuan atau factual knowledge, ya kan, fakta diberitahu dulu. Kan setelah tahu baru dia akan understanding, setelah dia understanding dia akan apply, kemudian analisis, evaluate, dan seterusnya. Nah, kalau anak ini tidak tahu, berarti harus kasih tahu. Kita bisa bilang dengan prom-prom pedagogi yang pas, gitu ya. Jangan menggunakan bahasa yang anak jadi makin tidak paham atau tidak mengerti. Contoh misalnya, apa yang kamu lihat misalnya. Kalau dia belum sama sekali nggak tahu, kalau susah dengan memahami apa yang kamu lihat, ganti kalimatnya ganti katanya apa ini, apa ini. Sudah bilang uang misalnya,
Dia ngerti berarti itu uang. Kemudian ditanya, berapa nominal? Atau uang berapa ini? Terus anaknya bilang, "Nggak ngerti, diem aja." Atau bahkan mau mangkir. Biasanya anak-anak seperti kan apa nggak kontak, nggak fokus belajar. Pastikan itu dia fokus dulu, kemudian dikasih tahu tuh ini 5.000, ini 5.000. Diulang-ulang. Kalau dia bisa melakukan, berikan reinforcement, berikan apa ini reward. Nah, teknik ABA itu prinsipnya seperti itu. Contoh sederhananya. Rewardnya bisa tadi berikan coklat tapi tidak banyak-banyak, sedikit. Nah, kemudian lakukan ini secara terus-menerus diulang-ulang. Jadi prinsip MBA itu dilakukan secara berulang-ulang, konsisten, kemudian trial juga ya, dan dilakukan di beberapa tempat sampai anak ini mengerti apa yang sedang kita ajar. Lama dong, lama. Jadi memang apa kita buat spesifik, jadi tidak kalau kita ngajar anak reguler kan ini uang 5.000 tandanya begini-begini, itu tidak sampai dulu ke sana. Sederhananya ya. Begitu. Ini sebagai pembuka tapi udah agak kompleks ya saya ngomong. Oke, itu dulu mungkin Miss Niken. Ini bentuknya talk show atau saya harus menyampaikan materi secara utuh atau bagaimana? Jika ada materi yang bisa disampaikan, mungkin boleh Pak untuk melengkapi apa yang sudah Bapak jelaskan. Oke, berarti saya sambil izin share ya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, strategi mengajar anak-anak dengan autisme di sekolah. Jadi yang kita garis bawahi adalah mengajar strategi mengajar. Jadi mengajar itu kan banyak strateginya ya sebagai guru. Banyaklah para guru punya strategi, intinya bagaimana bisa mentransfer kita punya knowledge gitu ya, atau memfasilitate kan, teaching itu juga facilitate in learning. Kemudian anak-anak dengan autisme, berarti yang perlu digarisbawahi adalah teaching strategi, autisme, dan sekolah. Jadi ada 3 hal. Strategi mengajar itu satu hal, autisme berarti ini adalah anak yang dihadapi untuk ajarin. Kira-kira begitu ya. Dan posisinya di mana? Di sekolah. Nanti saya akan ya bentuk penjelasan hari ini kali ini. Strategi mengajar saya bisa gunakan EBA, saya bisa gunakan floor time, saya bisa gunakan CBT. Tapi saya mau sampaikan bahwa CBT, Cognitive Behavioral Therapy ini tidak tidak populer digunakan untuk anak. Kenapa? Karena CBT ini digunakan berbasis kognisi. Kalau anak autismenya sudah mengerti boleh digunakan. Tapi kalau secara kognisi dia masih belum nyampe, gitu ya, belum begitu dalam hal ini sulit untuk diajak karena CBT itu pasti akan menanyakan masa lampau, kemudian rentetan kejadian-kejadian. Jadi saya akan garis bawahi dan mungkin kita tidak terlalu bahas mengenai CBT-nya. Karena CBT itu mostly digunakan untuk anak-anak reguler atau anak-anak dalam kondisi kognisi lebih baik. Kemudian di sekolah, nah berarti di sekolah kita akan ngomongin sistem. Kebetulan saya memang terlibat di tim manajemen untuk membangun sebuah sistem di sekolah di mana saya bekerja di Global Islamic Boarding School untuk membantu secara spesifik penanganan anak-anak berkebutuhan khusus autisme baik dari perilaku maupun proses belajar. Ya, belajar mengajar. Nah, kalau kita ngomongin mengajar berarti kita ngomongin kualifikasi guru gitu ya. Kita ngomongin orang yang mengajarkan. Nah, itu sekolah kita juga buat sistem yang baik. Nah, di sekolah tempat saya bekerja, kemudian di mana saya juga concern dan terlibat langsung untuk membuat sistem ini. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal mengenai
pendekatan berbasis individual gitu ya, program yang dibuat secara khusus untuk anak berkebutuhan khusus atau sekolah. Kita kenal dengan IEP, Individual Educational Program. Jadi sekolah harus punya IEP dulu, harus tahu dulu gitu ya. Selain itu, yang kedua adalah bagaimana kualitas guru, bagaimana guru itu mempunyai pengetahuan mengenai anak autisme itu sendiri. Apa sih ciri-ciri autisme? Kemudian bagaimana pendekatan dengan anak-anak autisme? Apa yang boleh dan tidak boleh? Dan selanjutnya harus mau mengobservasi dan harus mau untuk berinovasi. Karena tidak melulu kita menggunakan satu pendekatan strategi mengajar. Kita harus menggunakan banyak cara untuk mengajar. ABA itu hanya salah satu. Ada banyak cara, ada PACS ya, Picture Exchange Communication System, kemudian ada four time dan lain sebagainya. Nah, di sekolah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah parent communication. Di sekolah di tempat saya bekerja, saya harus membuat sistem yang baik karena sekolah saya ini boarding. Anak-anak di sekolah kami wajib untuk tinggal di asrama, termasuk anak berkebutuhan khusus atau autisme. Nah, saat ini kami punya 3 penyandang autisme yang sekolah di tempat kami. 2 diantaranya telah lulus dan juga sedang kuliah di Jogja. Satunya udah lulus kuliah. Dulu 6 tahun di tempat kami. Nah, mereka yang sekolah di tempat kami selama kurang lebih 3-6 tahun dan harus tinggal bersama dengan anak-anak yang lain, maka kita harus buat lingkungan yang safe, secure. Itu harus dipastikan dulu di sekolah ya. Baik yang asrama maupun non asrama. Ya, saya nanti secara khusus membahas mengenai sekolah sistem yang bagus, itu gambaran umum. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sudah mengerti ya, yang mungkin yang bergabung di sini saya yakin sebagian besar itu bekerja atau berkecimpung, bahkan mungkin orang tua maupun guru ya yang bekerja di sekolah atau yang punya anak atau yang concern atau yang berada di komunitas anak-anak penyandang autisme. Pertama harus tahu dulu apa itu autisme. Autisme adalah sindrom. Autisme itu bukan penyakit yang kemudian ada obatnya terus sembuh, tapi autisme itu bisa diminimalisir kekhasannya. Karena kan kekhasan anak autisme itu ya yang paling utama adalah dia tidak ada eye contact gitu ya. Kemudian dia sibuk dengan dunia sendiri, obsesif ya. Repetitif activity, kemudian rigid gitu ya, terschedule, sangat rapi. Kalau dia mau misalnya contohnya adalah kalau saya dulu punya murid itu misalnya ada guru bahasa Indonesia Mr. A, kemudian suatu hari digantikan oleh guru yang lain Mr. B. Nah, itu sudah muncul tuh kekhawatiran, anxiety di anak tersebut. Jadi bisa marah gitu ya. Nah, itu contoh. Atau yang biasanya kalau ke rumah dia lewat jalan gang yang biasa dilewat sehari-hari, kemudian karena macet atau karena ada acara apa, kemudian pindah jalur. Bisa marah anak seperti ini. Salah satu contohnya. Atau anak yang biasa makan terschedule, kemudian dia ada delay atau ada extend waktunya, ya. Ada percepatan waktunya, itu bisa marah. Nah, itu atau berpakaian yang hari tertentu dia harus menggunakan pakaian. Ini salah satu contoh karakteristik atau perilaku dari anak-anak penyandang autisme. Yang paling menonjol adalah adanya gangguan atau mungkin kendala dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Kira-kira begitu. Tapi itu bisa dibantu dengan adanya treatment, dengan adanya terapi gitu ya. Secara konsisten untuk membantu anak ini sehingga
kelemahan-kelemahan ini bisa sedikit demi sedikit ditutupi, gitu ya, bukan dihilangkan. Karena sejauh ini saya belum pernah atau ada riset secara khusus, ada obatnya secara medis atau bantuan-bantuan secara biologis yang bisa menghilangkan autismenya itu sendiri. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara menggunakan strategi-strategi untuk mengurangi atau meminimalisir perilaku-perilaku atau bentuk-bentuk karakteristik yang seharusnya tidak perlu dimunculkan atau diminimalisir kemunculannya. Terus di slide saya berikutnya, ini tadi saya sudah menyampaikan di awal mengenai peran sekolah. Jadi sekolah juga harus menyiapkan untuk membantu ya, selain strategi mengajar, sekolah harus menyiapkan yang pertama tadi IEP, kemudian yang kedua sekolah yang safety atau yang secure, kemudian teacher yang juga di training, diberikan pelatihan-pelatihan secara khusus untuk membantu mereka dalam proses mengajar anak berkebutuhan khusus. Kemudian berikutnya adalah adanya shadow teacher atau guru pendamping gitu ya. Pastikan kalau Bapak Ibu yang bekerja di sekolah maupun orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah inklusif gitu ya, pastikan di sana juga ada guru yang secara khusus, bahkan ada center yang dibuat untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Karena dengan adanya center ini berarti ada sekelompok tim yang bekerja secara masif, secara intensif untuk membantu perkembangan baik dari strategi mengajarnya, kemudian kebijakan-kebijakan yang harus diambil di sekolah. Karena penting Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan strategi ketika menggunakan strategi mengajar di sekolah, namun dalam kehidupan sehari-hari tidak didukung, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan yang kita tidak bisa mengontrol. Seperti yang saya gambarkan di sini, ada 3 peran penting ya dari orang tua, school, dan environment. Environment, kalau parent itu bisa mengontrol, kalau sekolah bisa kontrol ya, mengontrol anak ini gitu ya, mengontrol pengawasan dan lain-lain. Tapi kalau sudah di luar sana nanti environment itu bisa jadi karena di negara kita ini belum secara utuh negara kita itu ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, baik dari struktur dan lain sebagainya. Jadi harus dibuat sistem yang terukur. Kemudian berikutnya adalah teamwork. Jadi Bapak Ibu, pentingnya teamwork dalam penanganan maupun pengajaran anak berkebutuhan khusus, terutama teamwork ini dilakukan oleh banyak pihak. Ya. Orang tua itu adalah lingkungan pertama mereka. Orang tua adalah sekolah pertama anak autisma atau anak-anak lainnya. Jadi harus ada teamwork dari orang tua, dari saudaranya, karena mereka adalah orang yang pertama anak-anak ini kenal, guru pertama mereka. Artinya, Bapak Ibu, saya tahu kalau ada orang tua di sini tentu ketika pertama kali didiagnosa anaknya misalnya berkebutuhan khusus atau autisme, pasti yang pertama kali adalah kaget. Tidak ada juga yang denial gitu ya, ada juga yang harus ngapain, tapi ada juga dan banyak sekali orang tua yang kemudian akhirnya belajar menjadi guru, menjadi terapis buat anaknya, saudara-saudaranya. Ini diperlukan yang namanya teamwork bersama. Nanti kalau sudah dibuat teamwork, mengikuti training dan pelatihan untuk membantu anak ini, lihat perilaku dia dan pilih mana yang harus diatasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini atau autisme ketika di rumah. Nah, setelah itu baru adanya sekolah nanti dikenalkan dengan lingkungan baru, kemudian perlunya orang tua berkomunikasi dengan guru atau tim sekolah ya, untuk membantu anaknya. Bagus lagi kalau sekolah yang baik. Dan kemudian setelah anak dibekali, baik di rumah maupun di sekolah, anak tersebut akan siap untuk berada di lingkungan. Sekarang kita bicara mengenai kembali strategi.
salah satu yang digunakan adalah tadi ABA. Namun kita juga sebenarnya bisa menggunakan strategi trial and error sebenarnya kalau saya bisa sampaikan. Karena saya belajar menangani anak berkebutuhan khusus dan mengajar anak berkebutuhan khusus. Ini sedikit cerita, bahkan waktu itu saya tidak mempunyai skill yang cukup. Anggap saja saya benar-benar terjun dan dihadapkan oleh anak ini dengan cara ya survival. Hal pertama yang saya lakukan sebagai guru waktu itu dengan pengetahuan yang terbatas, karena waktu saya ditunjuk menjadi shadow teacher dan semua orang langsung menyorot ke saya untuk bertanya semua hal tentang anak. Apa yang saya lakukan? Belajar tentunya ya. Belajar ini tidak terbatas hanya membaca buku atau mengikuti training, tapi lihat apa yang dibutuhkan oleh anak Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang Bapak Ibu hadapi, baik itu anak sendiri atau baik itu siswanya. Contoh, saya akan memberikan gambaran strategi. Bapak Ibu, ada yang tahu ini benda apa? Ada yang tahu ini benda apa? Boleh dijawab di kolom chat atau open mic. Miss Niken kalau mau jawab boleh. Biar ya biar saya merasa interaktif gitu ya sesinya. Warna apa ini? Apa? Sorry, benda apa ini? Spidol, Pak. Spidol, betul, spidol. Saya mau tanya, Bapak Ibu ada yang punya anak yang sekarang Bapak Ibu tangani, apakah ada nggak yang ditanya kemudian langsung bisa jawab? Ada. Ada yang bisa atau pernah nggak menanyakan sesuatu terus nggak bisa jawab? Oh, krim. Gimana? Tadi kalau Bapak Ibu saya tanya bisa ya jawab ini spidol. Nah, kalau ada anak berkebutuhan, let's say, kemudian saya tanya dan tidak bisa, apa yang Bapak Ibu lakukan? Oke, jawab. Oke, saya cek di kolom chat ya. Let's say dia nggak bisa jawab tuh. Terus apa yang Bapak Ibu? Oh ada nih, ada yang nggak bisa jawab. Ada yang bisa. Kalau misalnya anak itu nggak bisa jawab, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Diulang-ulang terus, Pak, pertanyaannya sambil nunjukin bendanya. Oke, oke. Diulang terus pertanyaannya. Oke. Jadi diulang-ulang terus Pak pertanyaannya. Oke. Kalau seandainya anak itu sama sekali memang tidak pernah melihat, tidak pernah tahu ini spidol. Sendiri. Iya, betul Ibu Nerla. Diperkenalkan terus. Jadi dikasih tahu. Ini Siapa itu? Orang. ini spidol gitu ya. Ini spidol. Sama kalau Bapak Ibu kalau punya baby gitu ya, baby itu kemudian dia tidak tahu kan kita bisa ngasih tahu ya, ini spidol. Kemudian ini pensil gitu ya. Jadi dikasih tahu begini sampai ditunjukkan. Bahkan kita harus menunjukkan ekspresi ya. Ini spidol, ini pensil. Ini spidol, ini pensil. Terus ditaruh tuh pensilnya supaya tidak mendistrak. Apa ini? Ajak dia untuk ini. Kalau dia bilang apa ini? Biasanya kan begitu ya. Apa ini? Dia malah ngulang pertanyaan kita kadang-kadang. Ekolalia. Ini spidol. Kasih tahu dan kasih contoh. Bilang ini spidol. Nah, bilang dong. Nah, apa bedanya? Waktu saya bilang sama bilang dong, apa bedanya? Bapak Ibu tahu nggak? Ini di dalam proses salah satu strategi ya berkomunikasi dengan siswa penggunaan pedagogi. Apa bedanya ketika saya minta anak itu untuk mengikuti instruksi saya? Sekarang kan ganti dia tuh yang harus bilang ini spidol. Tapi dia nggak bilang-bilang. Kalau saya minta dia untuk bilang, saya bilang ini spidol. Akan berbeda ketika saya bilang dong ini spidol.
Jadi kata bilang dong dengan kata bilang, bilang memerintah, bilang dong mengajak dengan halus. Oke. Bilang memerintah, bilang dong mengajak dengan halus. Nah, yang mana yang lebih tepat? Bilang aja atau bilang dong? Siapa mau jawab? Yang dong tuh kan Bilang, lebih bilang, ditekankan ya. ditekankan. Bilang, bilang dong itu membujuk Bapak Ibu. Kita nggak boleh. Nanti setiap instruksi yang kita berikan nanti dia maunya dibujuk. Bilang dong, kesini dong dek. Gitu. Nggak boleh. Kesini. Jadi anak-anak seperti ini jangan dibiasakan begitu. Dalam teknik EBA kita harus jelas penggunaan kata dan bahasanya. Oke. Jadi bilang ini spidol. Bilang. Bilang. Nah, kalau dia nggak ngomong terus kan ya nggak ngomong terus ya jadi harus diajarin gitu harus diajarin lihat muka sini biasanya anak-anak ini kan bergerak kemana-mana. Oke, nah sampai dia berhasil bilang ini spidol, nah itu baru ngajarin. Teknik MBA ketika dia berhasil maka diberi reward tuh. Hebat gitu ya bisa bentuknya seperti itu, tos dulu tos. Ini spidol, ye berhasil, ye hebat. Nah, atau Y dapat rewardnya. Nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ekspresi yang terlalu wah banget, sekali aja. Supaya anak itu merasa atau reinforcement tuh bisa berupa timing. Misalnya, oke, you boleh istirahat 1-2 menit. Misalnya begitu. Boleh duduk, boleh pegang mainannya sekian menit. Ada perjanjian di awal. Ini tadi salah satu contoh ngajarin mengenai nama benda tuh ya kan. EBA tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Kalau dia sudah tahu tadi udah bilang ini spidol, langkah berikutnya kira-kira apa? Langkah berikutnya apa kira-kira Bapak? Setelah dia bilang bahwa ini spidol, selanjutnya apa? Memberitahu cara memakainya? Belum. Cara membuka? Belum. Dari mana Bapak Ibu tahu? Kan tadi kan faktual dulu kan? Ya kan? Kegunaan, reward, pujian, oke. Langkah kedua, menggunakan teknik EBA itu pastikan bahwa dia benar-benar mengerti ini spidol, ya kan? Belum kegunaannya belum. Dia baru melihat, ya kan? Baru melihat. Sekarang, Bapak Ibu gunakan distraksi, gunakan distraktor. Belum kegunaannya ya, kegunaannya nanti dulu. Baru dia tahu dulu ini bendanya, bentuknya, bahwa tahu ini spidol. Yang kedua, tadi udah dikasih reward kan, sudah berkali-kali sampai dia menghafal tuh ini adalah spidol. Berikutnya adalah boleh kalau disuruh meraba boleh ya supaya ada apa namanya tektal ya apa merasakan ya meraba oh oke, begini. Biasanya anak-anak kan suka tuh anak autisman tuh biasanya sampai dia detil gitu dipegangin. Nah, yang kedua gunakan distraktor. Nih, sekarang ada dua. Mana yang spidol? Atau pegang dong, pegang, jangan pakai dong ya. Pegang spidol. Nah, mungkin nggak anak ini megang pensel? Mungkin nggak anak ini pegang pensel? Mungkin. Kalau dia pegang pensel, tahan tangannya. Alihkan ke spidol. Kan tadi instruksinya pegang kan? Pegang spidol. Jadi dia tangannya biasanya kalau proses menerapi atau mengajarkan itu saya dibantu oleh apa ko-terapis ya. Nah, yang duduknya sampingan dengan anaknya. Nah, nanti kalau anaknya mau megang si ko-terapis ini nahan, belokkan ke arah. Nah, ini sampai dia benar-benar mengerti mana yang spidol. Jadi belum kegunaannya. Ini saya udah diingatkan ya. Jadi apa? Itu salah satu tekniknya yang secara sederhana bisa saya share ke Bapak Ibu gitu ya. Nah, nanti akan cerita lagi warna ya.
kemudian ada berapa jumlah warna, kemudian mana saja yang berwarna. Kalau saya ngomongin spidol gitu ya, nanti ngomongin warna itu udah lain cerita lagi. Bisa jadi satu topik, satu bab, satu chapter sendiri hanya ngomongin spidol dan warna. Gitu ya. Ini ada langsung pertanyaan. Kalau anak salah berarti langsung diberikan bantuan ya, tidak diberikan respon seperti salah atau bukan. Enggak. Jadi kita bisa bantu gitu ya. Supaya apa? Daripada kita ngomong salah, ya kan? Mending dibantu. Jadi dia tidak merasa disalahkan, ya kan? Ada juga anak yang biasanya tantrum tuh kalau disalahkan ya. Jadi arahkan dalam kondisi dalam proses terapi, dalam proses menggunakan teknik ini langsung aja ibu ya. Jadi bisa tangannya atau kita bisa ulangi gitu ya. Atau kita bisa geleng kepala juga nggak apa-apa. Pegang spidol, yang dipegang adalah pensil. Maka kita bisa ini. Ekspresinya datar aja. Gini. Nah, cek respon dia. Apakah dia ngamuk, apakah dia kemudian melempar, bisa jadi kan? Atau dia pindah ke sini. Nah, kalau dia pindah dan ngambil sendiri, baru kita bilang hebat. Spidol, gitu. Dan diulang. Ulanginya tidak boleh hanya satu tempat. Besok atau nanti kasih tahu ibunya. Kalau kita sebagai guru ya, atau kita sebagai terapis kasih tahu ibunya. Ibu tadi belajar atau direkam, tunjukkan. Ibunya harus melakukan hal yang sama di rumah. Dan kalau secara ini, kalau saya melakukan di 5 tempat yang berbeda untuk memastikan bahwa anak ini mengerti bahwa ini adalah spidol. Nanti pengajaran yang lain misalnya uang ya sama lakukan hal seperti itu. Oke, mungkin itu dulu. Ini saya sudah diingatkan Miss Niken, sorry I didn't read your chat. Oke, nanti selebihnya boleh ditambahkan. Saya kembalikan ke Miss Niken. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Ain yang sudah memaparkan. Dan ternyata banyak juga ya Bapak Ibu yang merespon aktif dan juga bahkan ada yang langsung bertanya gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kepada Miss Nina Fajri. Beliau ini Educational Psychologist, Special Needs Practitioner, dan Certified Brain Spotting Trainer. Nah, halo Miss Nina. Halo Miss Niken, salam kenal. Halo, salam kenal juga Miss. Ya, jadi mungkin Miss Nina ini akan menjelaskan terkait karakteristik anak siap sekolah itu seperti apa gitu ya Miss ya. Ya, mungkin langsung saja karena Bapak Ibu juga sudah tidak sabar, saya silakan kepada Miss Nina. Ya, terima kasih Miss Niken. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya biasa dipanggil Miss Bona Bu, gitu ya Bapak. Terima kasih sekali hadir terkait webinar ini. Kebetulan sebenarnya saya pun konsultan sekolah inklusi ya Bapak Ibu. Di mana sekarang itu kami memegang 6 sekolah Kota Depok tapi masih grade SMP. Kalau saya lebih kepada sebenarnya di slide saya itu lebih kepada dasar anaknya dulu nih, tapi saya mau sharing session dulu sama Bapak Ibu bahwa kita kan sekarang judulnya itu strategi mengajar. Ya, Bapak Ibu. Kemudian tadi saya sambil lihat ada yang dari SMA N9 gitu ya, bahwa ada dari sekolah negeri. Jadi kalau misalnya dari saya Bapak Ibu, awal strategi mengajar itu memang sebenarnya satu, Bapak Ibu perlu mengidentifikasi anak dulu nih. Ini kita mulai kita masih di sekolah dulu ya tahapannya ya gitu ya. Jadi kita perlu tahu identifikasi anak itu gimana. Terutama kalau misalnya yang negeri nih. Kalau negeri banyak kecolongannya ya karena udah ada
pakai pendaftaran untuk inklusi, tapi nggak ada yang daftar. Giliran zonasi banyak banget, makanya nggak menutup kemungkinan juga gitu ya. Bahkan banyak juga saya pegang di Jakarta Barat gitu dan Kota Depok. Satu sekolah itu bisa sampai 32 anak inklusi. Ya, anak berkebutuhan khusus atau kita bilangnya PDBK gitu ya. Jadi saya memahami banget Bapak Ibu bingungnya kayak gimana gitu ya. Dan gak hanya anak autisme juga banyak Pak Ain gitu ya di Jakarta. Karena kebetulan saya stay-nya di Jakarta gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan anak gitu ya, nggak seperti ketika saya backgroundnya dulu di sekolah swasta internasional. Kita punya karakteristik atau syarat-syarat anak yang bisa kita terima atau enggak. Kalau negeri semuanya pahit-pahitnya harus diterima gitu. Makanya strateginya gimana? Sebelum mengajar, Bapak Ibu perlu tahu dulu identifikasi anak. Dari mana Bu Bona taunya gitu ya. Taunya Bapak Ibu, ketika saya selalu bilang sama guru-guru ketika memberikan pelatihan itu, kita lihat 1 bulan masuk. Ya, jadi kita identifikasi, oh ternyata nih belum bisa baca, oh ternyata ini, oh ternyata dia anak autisme ini masih tantrum misalnya. Itu kita harus identifikasi dulu. Nggak apa-apa pakai kacamata kita dulu, terutama yang tidak di Jakarta ya, karena kayak di daerah Kepulauan Seribu aja juga sedikit sekali gitu ya psikolognya gitu. Jadi pakai kacamata kita dulu, di mana standarisasi kita itu harusnya nih kalau di kelas 1 SMP anaknya udah bisa nulis sendiri misalnya. Nah, anak ini belum bisa nulis. Kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi dibuat sesederhana mungkin yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi setelah identifikasi Bapak Ibu gitu, kita perlu memberikan pelayanan. Iya, betul yang kata Pak Ain katakan gitu ya. Pelayanannya kayak gimana gitu. Ada individual dan klasikal. Ya, klasikalnya itu kalau di sekolah berarti ketika anak berada di dalam kelas. Ini kita sharing ketika Bapak Ibu boleh menggambarkan ketika di sekolahnya gitu ya. Nah, kemudian ketika dia di sekolah ini, di kelas, kita perlu pull out atau kita ambil dia di waktu misalnya 1 jam pelajaran, atau kalau misalnya di kami, karena kita bantu program, jadi sekolah daerah Kota Depok itu ada program sekolah model inklusi jenjang SMP. Gitu ya, di mana memang utamanya ada guru-guru GPK. Guru-guru GPK itu adalah guru pendamping khusus. Jadi mirip kayak shadow teacher-nya tapi berbeda ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi si guru pendamping khusus ini mirip kayak guru BK gitu ya, yang sudah diberikan surat tugas dari kepala sekolah tentunya untuk yang negeri. Kalau untuk swasta berarti dia full untuk cari guru GPK sendiri. Karena apa? Karena GPK ini menjadi pion penting kita ketika di sekolah gitu. Karena apa? Dia yang jadi terapis anaknya nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi nanti si guru GPK ini yang mengajarkan secara individual gitu. Dan kita ada si GPK ini membuat IP atau program pembelajaran individual PPI atau PPI gitu. Di sini PPI-nya juga ada 2 jenis. Ada non-akademik, ada si akademik. Nah, kebetulan karena kita sekolahnya itu rata-rata akademisi ya, maksudnya rata-rata sekolah kita memang akademik ya Bapak Ibu, beda case kalau kayak sekolah alam, sekolah Montessori gitu ya, yang lebih concern terhadap perkembangan anak gitu. Kalau sekolah kita sekolah negeri, sekolah swasta yang tahfizul Quran misalnya gitu, atau sekolah rata-rata yang memang fokus akademik orientednya lebih banyak dibanding si non-akademiknya gitu. Maka kita perlu ketika di kelas kita minta tolong nih sama si guru GPK-nya. Kalaupun nggak ada, boleh pakai kacamata wali kelas dan guru mapelnya, mata pelajaran. Contoh kasus, misalnya si Bona ini masih belum bisa nulis namanya, gitu ya. Pelajaran di matematika, katakan saya Pak Ain itu bahasa Inggris ya, guru bahasa Inggris. Si Bona aja nggak bisa nulis, gitu ya. Nah, di situ kita pakai kacamata kita, Bapak Ibu, gitu ya, Bapak Ibu guru, nggak usah nunggu psikolog, gitu ya. Karena psikolog sedikit, terapis juga sedikit ya, Pak Ain ya, gitu ya.
Nah, makanya kita aplikatif pakai kacamata kita. Kita boleh Bapak Ibu menggunakan penurunan standarisasi pembelajaran atau PPI ini. Jadi si Bona ketika belajar sama Pak Ain sudah menyiapkan worksheet tambahan. Si Bona hanya misalnya menuliskan kata sederhana, ada gambar bola. Nah, si Bona nulis bola, gitu ya. Jadi kita kasih worksheet ini satu, kita bisa fokus ke anak-anak yang lain. Gitu Bapak Ibu ya, gambaran ketika di kelas. Kemudian ketika nanti ada hambatan misalnya, oh si Bonanya belum bisa nih dan tidak kondusif, misalnya ada kasusnya lagi, si Bona kalau udah bete, bosen itu dia akan nangis gitu ya, akan tantrum. Nah ini jadi catatan lagi nih Bapak Ibu strateginya. Ketika tadi kan ada IP akademik dan non akademik. Tugas Bapak Ibu guru di kelas adalah berfokus pada IP akademiknya. Gitu ya. Walaupun nanti non akademiknya juga akan dibantu, tapi bukan menghadapi tantrumnya anak. Makanya saya katakan GPK ini penting gitu. Ketika anak masih tantrum, ya, itu tadi pentingnya setelah kita mengidentifikasi, oh si Bona ini butuh shadow teacher atau enggak ya. Bahkan di sekolah negeri pun, ketika ada anak yang masih ada masalah emosional, terutama yang autisme ya, paling pasti ada emosionalnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat di sekolah-sekolah itu, kalau anak sudah bisa komunikasi dua arah walaupun agak kaku gitu ya, biasa dia bisa redaman emosinya lebih bisa diajak komunikasi gitu ya. Jadi dia lebih mudah untuk menghilangkan paniknya dengan catatan misalnya dia kita bawa dulu ke ruang perpustakaan biasa yang paling sepi atau ruang BK ngasih waktu dulu gitu ya. Nah, ketika ada masalah emosi pada anak, maka kita perlu bersama-sama antara guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia semua pelajaran ya, dan wali kelas kita rapat nih Bapak Ibu. Jadi kan biasa kalau guru ada rapat mingguan nih ya Bapak Ibu ya. Karena itu yang kami lakukan yang kita buat di Depok itu. Kita rapat nih mingguan guru, terus kita bahas biasalah ya, pasti administrasi guru sangat banyak sekali, selipkanlah. Oh ya Bapak Ibu, si Bona ini karena masih marah-marah dan tantrum, ya, si Bona ini masih marah-marah dan tantrum, jadi target saya, si Bona ini kalau misalnya dia udah mulai marah, dia suruh menenangkan diri di perpustakaan. Jadi antara cara Pak Ain, antara cara guru yang lain, atau misalnya guru matematikanya dan yang lain-lainnya itu sama. Gitu. Itu penting banget. Jadi terjalinlah teamwork yang tadi Pak Ain katakan. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu gitu ya. Makanya ketika strategi itu kita mau menggunakan apa, lebih banyak kalau di sekolah itu lebih banyaknya trial error Pak sebenarnya. Ya betul. Cuma trial errornya lebih banyak, bahkan sebelumnya juga saya di ECHI itu kan mendapatkan basic ABA. Saya mendapatkan basic sensori integrasi, saya mendapatkan basic terapi wicara. Karena apa? Waktu dulu kami sebagai terapis, kami harus mengintegrasikan si terapi ini ya, tapi tetap pakai basically teorinya metode ABA gitu. Tapi ketika anak belum bisa bicara bukan karena dia nggak mau bicara, let's say kita katakan, oh oral motornya pantesan aja lidahnya masih kaku misalnya. Dan itu kita harus belajar tuh, oh berarti kita harus ke terapis wicara dulu untuk benahi si lidahnya ini. Makanya dulu saya ketika awal itu saya 2011 di CHI ini, saya diajari semuanya. Sama yang ahlinya langsung, ABA dengan ABA-nya langsung gitu ya. Bahkan dari Amerika dan Kanada juga datang sempat waktu itu kita pelatihan. Nah, ketika saya di sekolah, dapatlah pemahaman baru lagi. Dan after pandemi Bapak Ibu, ketika anak-anak ini sudah terapi one-on-one, sering banget saya temukan, anak-anak ini udah oke Bu Bona, udah lulus, udah ada sertifikat, maksudnya udah ada surat lulusnya gitu ya. Nah, yang hilang dari kita adalah terapi kelompoknya, gitu. Di sini ya, terutama di Jakarta. Jadi kalau dulu, ketika saya di CHI, dari 2011 sampai 2012 akhir, itu kita hanya one-on-one, jadi terapi individual aja, gitu. Yang kita katakan IP atau PP.
PPI itu ya, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh guru GPK nanti di kelas, di sekolah. Tapi kita challenge untuk terapi kelompok. Jadi terapi kelompok ini adalah durasi anak untuk belajar dengan maksimal 5 siswa di dalam kelas, gitu ya. Jadi nanti makanya di sini ada program PPI-nya, anak one on one sama guru atau anak berlima dengan satu guru. Ketika di pull up oleh si GPK-nya ini, itu penting banget Bapak Ibu. Karena apa? Karena akan terlihat, oh ternyata si Bona masih tantrum ketika temennya nggak mau minjemin, atau ketika temennya sebenarnya ngisengin temennya yang si B, tapi dia yang baper, dia yang marah-marah jadinya. Nah itu banyak banget tuh kejadian missing part, kesalahpahaman sosial gitu. Nah ini yang penting Bapak Ibu untuk strategi pembelajaran. Yuk kita sudah perlu kita lakukan. Kalau misalnya kita memang menerima anak berkebutuhan khusus, atau ternyata dilalanya sebenarnya kita nggak pengen kecolongan. Nah kecolongannya itu kan yang paling banyak ya Bapak Ibu gitu. Karena kemarin aja di salah satu SMP kita yang kecolongannya sampai 12 orang. Terus saya bilang, Bapak itu nggak kecolongan, saya bilang gitu ya. Itu bukan kecolongan lagi gitu. Cuman karena memang kondisinya sekolah negeri itu berbeda seperti sekolah swasta. Makanya perlu ada identifikasi yang awal. Kemudian layanan yang kita berikan perlu adanya individual tadi, PPI tadi, yang sifatnya individual, one on one atau berkelompok, kemudian di kelas. Gitu. Kemudian setelah itu komunikasi antar guru yang yang terjalin ya Bapak Ibu, itu gambarannya. Karena apa? Saya karena udah di-share juga ya. Saya share dulu. Karena apa? Boleh dibantu next Miss Niken, langsung keluar perkembangannya aja. Oke. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya mau grade manapun, anak-anak mau TK, SD, SMP, SMA, anak-anak ini sudah harus terbentuk si telur perkembangannya. Ini saya buat biar lebih memudahkan. Jadi kayak 6 itu adalah kuning telurnya. Kebayang kalau kuning telurnya itu ada di kita itu saya bahasakan kognitif, bahasa si akademik ini gitu. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau si kognitifnya ini udah kebentuk, tapi si satu gitu ya, si cangkangnya ini kulit telurnya bolong-bolong. Apakah akan menjadi makhluk hidup atau ayam yang utuh gitu kan? Kan pastinya enggak gitu ya, atau entah jadi telurnya busuk segala macam gitu. Makanya yang satu ini harus kebentuk Bapak Ibu, dan ini harusnya sebenarnya di usia 5 tahun sudah terbentuk. Sikap belajar ini adalah dasar dari sensori. Sensori itu misalnya kayak hubungannya dengan dia jijik-jijian gitu ya. Atau kalau ngomong cepet-cepet, Miss aku mau jadinya nggak jelas dia ngomong apa. Nah itu adalah dasar sensornya belum kenyang. Bukan yang kita lihat, ngomongnya cepet-cepet atau artikulasinya nggak jelas. Karena apa? Si sikap belajar ini berhubungan sama sosial yang 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu. Terus apa? Dia bisa ngikutin aturan atau belum? Terus dia udah bisa fokus atau belum? Dia udah daya tahannya udah ada apa belum? Dia udah kenal kita gurunya atau sering lupa? Kalau sering lupa berarti sikap belajarnya belum kebentuk. Biasanya kalau satunya belum kebentuk, anaknya kondisinya fokusnya singkat, emosinya marah-marah, atau gampang down mungkin, atau gampang banget dia meledak-ledak gitu. Sosialnya dia lebih cenderung bisa jadi dia mau main sama temennya tapi nggak nyambung gitu, yang akhirnya terkesannya dia dibully gitu ya yang kelihatan. Atau dia akhirnya karena dia nggak paham temennya ngomong apa, dia mendingan sendiri aja. Karena apa? Karena berhubungan bahasa bicaranya terbatas, kosakatanya sedikit, pemahamannya nggak sampai dengan apa yang sedang teman-temannya lakukan gitu. Terus apalagi efek motoriknya, gross motor itu adalah motorik kasar, atau kalau saya membahasakan itu yang lebih mudah, olah gerak. Jadi kayak misalnya kegiatan olahraga itu gross motor. Motorik halus itu atau fine motor itu adalah kemampuan anak untuk nanti menulis gitu. Sensory awareness adalah kesadaran dia lari apa enggak, dia lagi lari, oh di depannya ada tembok nih, berarti dia harus berhenti, enggak nabrak dulu baru berhenti gitu ya, berarti sensory awareness-nya masih jelek. Ketika sensory awareness masih jelek, pasti balik lagi ke nomor 1, itu belum siap gitu. Nah, kognitifnya akademik sudah dipastikan ketika sikap belajarnya belum kebentuk, terutama anak-anak autisme ini,
pasti dia konsep akademik terutama abstrak, kan saya nulisnya konkret dan abstrak. Abstraknya itu terbatas karena penalaan abstrak itu di psikologi muncul pada usia 9 tahun. Mungkin gambarannya itu. Jadi kalau misalnya emang dari telur perkembangan ini masih banyak PR-nya, Bapak Ibu, ya berarti strategi kita benar-benar harus dikuatin, terutama yang non-akademiknya kalau sikap belajarnya masih belum kenyang. Saya bilangnya kenapa belum kenyang? Karena dia lapar, berarti harus diapain? Harus dikenyangin, dikasih makan gitu. Gimana kasih makannya? Distimulasi gitu. Itu mungkin kalau gambaran dari saya sih, Bapak Ibu, kalau misalnya memang ada yang mau ditanya atau di-sharing boleh. Mungkin itu sih Miss Niken kalau dari aku ya, gitu gambarannya. Jadi belakang-belakang sih penjelasannya lagi, cuman intinya dasarnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu kan, balik lagi identifikasi anaknya kayak gimana. Gitu. Saya kembalikan ke Miss Niken. Oke, baik. Terima kasih, Miss Nina. Ya, dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mungkin? Ya, tapi kalau misalnya belum ada, mungkin saya ingin bertanya gitu ya kepada. Oke, lebih kan? Oh, Lebih kan? oke. Oh iya. Oke, mungkin ya sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta gitu ya. Saya juga ingin bertanya nih kepada Mr. Ain dan juga Miss Mina gitu. Kira-kira biasanya itu langkah pertama apa yang bisa diambil oleh guru ketika menghadapi anak yang ternyata di kelasnya itu disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, pokoknya nentang aja terus. Menurut Miss Nina sama Pak Ain kayak gimana, boleh mungkin? Ya, Pak In dulu boleh, Pak In. Baik. Jadi tadi menarik ya, Miss Nina juga menyampaikan. Nah, kalau ada anak yang di dalam kelas dia diminta apa-apa nggak mau, kemudian apa ya, kalau bahasa ininya apa ya, nge-freeze ya. Jadi diem aja gitu ya. Kita perlu tahu, kita perlu ajak bicara. Kalau anaknya bisa bicara, tanya dulu ada apa. Karena kan kalau anak mau ke sekolah, gitu, kemudian ada di sekolah, kalau dia diemnya di sekolah, kalau di jam pertama atau baru datang ke sekolah kemudian diem, berarti kan ada kejadian sebelumnya. Ada hal, ada sesuatu sebelumnya. Jadi kita wajib mencari tahu dengan bertanya, itu yang paling paling sederhana ya. Kemudian kalau ditanya pun juga dia nggak jawab, ya kan? Kemudian cek. Kalau misalnya kita bisa hubungi orang tuanya, kita tanya orang tuanya ada kejadian apa sebelumnya. Kalau kita tahu ada temennya yang melihat, tanya temennya ada apa. Nah kalau udah ketemu jawabannya, misalnya oh ternyata di rumah misalnya dia ada yang biasanya misalnya makanannya nggak cocok gitu ya, sarapannya ini kemudian ini jadi ngambek. Jadi kan itu kan bentuk anak-anak diam atau anak menunjukkan perilaku perilaku yang tidak wajar, tidak semestinya atau di luar dari kebiasaannya, berarti dia sedang menunjukkan sesuatu, dia sedang ingin mengkomunikasikan sesuatu. Ada hal yang dia tidak suka, ada hal yang dia tidak nyaman, jadi harus dicari tahu dulu gitu. Nah, kalau sudah tahu, udah bisa dikomunikasikan, baru tuh nanti apakah ini terus-menerus, berarti kan ini perlu identifikasi. Apakah ini menjadi kalau speech delay kan jelas banget dia memang nggak bisa ngomong ya, nggak bisa apa menyampaikan apa bicaranya tidak sesuai pada perkembangan usianya. Nah, itu udah beda lagi. Kalau dalam kondisi sekolah yang biasanya dia ceria, biasanya dia kemudian bicara, kemudian dia tidak bicara, pasti ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Ada sesuatu yang dia pendam, kemudian ingin menyampaikan tapi nggak tahu caranya, akhirnya satu-satunya caranya adalah diam.
Karena saya punya murid juga SMP, dia udah kelas 8, anaknya cerdas, anaknya tidak berkebutuhan khusus, namun dia menunjukkan perilaku itu, diam, bad mood gitu ya. Ditanya siapapun dia nggak mau jawab. Nah ternyata dia ada masalah di waktu sebelumnya di asrama, di jam atau jam pembelajaran sebelumnya, yang dia sendiri tidak bisa cerita, bingung mau memulai bagaimana. Akhirnya kita tarik tuh dari kelas, ya, kita tarik dari kelas. Yang pertama kita tenangkan dulu, kita berikan dia ruang gitu ya, bahwa dipahamkan secara kognisi ya kan, kalau dia bisa diajak bicara ya ditanya apa yang membuat kamu diam, atau kamu perlu berapa lama untuk diam. Kamu lagi kesal misalnya, ditanya, dikonfirmasi dulu, divalidasi apa yang dia rasakan dulu ya. Nah, kalau anak berkebutuhan bisa diajak ngobrol, bisa ditanya dia punya perasaannya, itu alangkah bagusnya. Nah, ini masih lebih mudah sih dibandingkan misalnya tantrum, atau bahkan yang lebih fatal, dia sampai SIB atau self injury behavior, itu akan lebih susah gitu ya, akan lebih challenging. Kalau dia sudah menyampaikan dia punya apa, beri dia kesempatan untuk terus menyampaikan, keluarkan semua unek-uneknya. Baru nanti kalau sudah mulai tenang, kalau perilaku ini terus berulang gitu ya, baru nanti dilakukan intervensi. Kalau dari saya mungkin itu, Miss Bona boleh menambahkan ya. Mungkin saya tambahin ya, Bapak Ibu. Pertama karena tadi saya juga lihat ya, grade kita beda-beda nih gitu ya. Ada yang SMA, ada yang SMP gitu ya. Satu poinnya bahwa antara treatment kita anak TK, SD, SMA dan SMP dan SMA tuh beda gitu ya. Yang paling utama yang sama semuanya adalah kita sebagai guru tidak boleh judgement. No judgement sama sekali. Misalnya, kok nih disuruh ini nggak mau, kan gitu ya. Nah kita ngedongkol nih Bapak Ibu, nah itu yang paling nggak boleh ya, gitu ya. Makanya sebenarnya saya bersyukur juga sih, saya menjadi terapis dulu, abis itu jadi guru gitu. Karena saya pengalaman semuanya, terapis saya jalan, saya jalanin, shadow teacher saya sudah pernah, jadi guru saya pernah, kemudian jadi GPK saya pernah gitu ya. Dan terapis di sekolah saya pun juga pernah gitu. Makanya perbedaan yang paling signifikan tuh sebenarnya adalah emosi itu penting banget. Jadi kita no judgment dengan anak-anak yang misalnya tanda kutip membuat kita kayaknya nih masalah banget deh nih anak gitu. Tapi balik lagi ketika itu sudah terjadi ya Miss dan Bapak Ibu semua, kita observasi lagi gitu. Jadi memang beratnya ketika menjadi tenaga pendidik, apapun itu jabatannya, ya mau guru, terapis atau apapun gitulah sebutannya, emosi kita yang harus objektif gitu. Karena kalau kita udah pakai emosi, yang akan kita lihat adalah anak sesuai dengan emosi kita. Nah itu yang nggak baik gitu buat kita. Kemudian kita observasi lagi, kalau anak nih nggak mau gitu. Terutama anak laki-laki. Ada anak laki-laki itu susah untuk mengkomunikasikan atau membahasakan dia tuh kenapa. Tapi bisa kita lihat nih, ini dia disuruh apa-apa nggak mau gitu ya. Ini ada masalah nggak ya? Maksudnya masalah, apakah masalah emosi atau masalah memang ternyata anak ini lambat belajarnya gitu. Nah itu kita bisa lihat dari hasil belajarnya Bapak Ibu gitu. Misalnya, oh tapi dia di ini bagus sih sebenarnya pemahamannya ada, tapi kenapa kalau ngomong tuh nggak bisa ya? Itu ada kejadian kayak gitu. Jadi kita observasi dulu, kemudian kita cari teman yang dekat sama dia. Kalau ada temennya gitu ya. Tapi kalau nggak punya teman yang dekat, cari guru. Kita lihat nih guru siapa sih yang paling nyaman menurut dia gitu ya. Kemudian bisa kita komunikasikan ke guru tersebut atau ke teman yang terdekat tersebut, kondisinya dia nih saat ini nih kayak gini. Makanya balik lagi, teamwork itu penting banget Bapak Ibu gitu ya. Setelah itu kalau misalnya memang masih belum terbantu juga gitu ya, ini masih kayak gini nih nggak ada perubahan gitu ya, kita boleh panggil dia.
Nah, perbedaannya kalau di kelas TK sama SD kita bisa ngomong, "Kamu kenapa? Ibu lihat kayaknya kamu kayak gini-gini deh," gitu. Bisa, tapi kalau misalnya SMP sama SMA, justru kalau kadang kita langsung to the point-nya, "Bapak lihat kamu diem-diem aja deh," gitu ya. Langsung ke situ, besoknya nggak mau ketemu kita lagi Bapak Ibu, gitu ya. Jadi pas ketemu kita ya kita, apa ya, diskusi ringan seputar remaja aja, gitu. Kemudian, bisa kita, "Iya Bapak lihat kamu nggak semangat deh." Jadi cari sinonim dari, apa ya, perilakunya gitu ya. Jadi misalnya, "Bapak lihat kamu lagi banyak diem aja, kenapa sih? Ngantuk mulu apa kamu, susah pelajarannya?" Kayak gitu. Jadi kita juga perlu melakukan treatment atau konseling ya, jatuhnya bahasanya. Sebelum kita menentukan jangan-jangan nih anak memang ada masalah, kalau memang ada masalah perkembangan atau ternyata siswa ini adalah PDBK gitu ya, anak berkebutuhan khusus berarti kita memang langsung lakukan si PPI ini gitu, memberikan si terapi gitu ya. Nah, kemudian juga kita perlu untuk wawancara orang tua, Bapak Ibu, itu penting banget. Jadi, jangan sampai terputus di sekolah aja gitu, tapi orang tua pun juga harus tahu. Bahkan PPI pun yang kita lakukan di sekolah, perlu kita kasih tahu ke orang tua biar apa? Biar dilakukan juga di rumah. Jadi terintegrasi yang akhirnya menjadi habit atau kebiasaan anak. Itu sih mungkin tambahan dari saya ya, Bapak Ibu, Pak Ain, Mr. Ain, thank you. Itu tambahan dari saya. Ya, baik. Saya Terima kembali lagi ke kasih. Miss Nisan. Terima kasih Miss Nia dan Pak Ain. Ya, ini ada yang bertanya juga, adakah pedoman instrumen untuk identifikasi siswa berkebutuhan khusus yang bisa di-share? Yang mungkin Bu Mariam nanti kalau misalnya ada dari Pak Ain sama Miss Nina boleh di-share ya, nanti kita coba kirim ke grup. Kemudian ada yang bertanya kalau anak suka mukul teman sekelasnya, tendang, gigit, bagaimana ya? Selama ini cuma diingatkan untuk tidak memukul, serta mendidiknya untuk meminta maaf. Sudah dilakukan lebih dari 5 bulan, tapi belum ada perubahan signifikan. Kira-kira apa solusinya? Apa itu ciri belum siap sekolah ya? Nah, gimana nih, Miss Nina dan Pak Ain? Usia berapa itu ya? Usia berapa ya anaknya? Ya mungkin dari M. Dwi, boleh Bapak atau Ibu M. Dwi boleh open mic, bisa? Enggak connect. Un- 5 tahun laki-laki ya. Mungkin Miss Bona dulu. Oke, kalau dari saya Bapak Ibu satu, ketika dia masih berperilaku seperti itu ya, usianya bisa TK, SD, SMP atau SMA masih kayak gitu. Itu berarti satu dia punya masalah perilaku. Jadi ada hambatan nih. Kalau ini anak ya udah jelas 5 tahun 6 tahun gitu. Oke, saya balik dulu di 5 tahun 6 tahun nih berarti usia TK ya. Let's say kita katakan lagi TK nih Bapak Ibu gitu ya. Kalau selama 5 bulan pembelajaran anak ini masih suka nendang, suka mukul, dibilangin mah dia nggak ngerti, tapi dilakuin lagi gitu ya. Jadi biasanya Bapak Ibu, anak ini ada masalah di perilakunya. Kadang-kadang karakteristik anak ADHD itu, dia cerdas banget, tapi dia nggak bisa ngontrol badannya untuk bergerak berlebihan, untuk bergerak terkontrol, sorry. Gitu ya. Jadi ada aja kerjaannya. Makanya, tapi yang internasional bocor ya. Oke, saya lanjutin. Makanya ketika ada anak masalah emosi ini udah 5 bulan, bahkan soalnya udah 5 bulan Bu, gitu. Kalau saya mengatakan kita observasi dulu gitu ya. Itu 3 bulan itu udah paling lama. Jadi 3 bulan kalau anak masih seperti itu, oke nih ada something di anak ini. Gitu, ada sesuatu masalah di anak ini. Walaupun kita nggak tahu karena kok dibilang kayak begini dia masih physical action. Tahap perkembangan emosi di usia 5 tahun itu no physical action. Jadi nggak ada anak tuh mukul-mukul gitu. Karena apa? Karena itu sudah harus selesai di usia 3,5 tahun. Jadi usia 4 tahun pun ada tapi udah sedikit banget. Masih kayak refleksnya aja gitu. Karena itu udah harus selesai. Kalau 5 tahun masih fisik, Bapak Ibu berarti artinya apa? Sensori, basic sensori belum kenyang. Dikenyangin aktivitas si sensorinya, bergeraknya, olahraganya, berenangnya.
gitu ya. Itu kalau untuk TK gitu ya, itu semuanya berlaku sih. SD pun juga kayak begitu Bapak Ibu. Tapi untuk anak yang di usia 9 tahun ke atas ya berarti kelas 4 SD, SMP dan SMA gitu ya. Ini sudah kita katakan bahwa udah terlambat nih karena kan sensornya masih belum kenyang ya Bapak Ibu ya gitu. Tapi dia udah kelas 4 SD di mana pembelajarannya juga udah banyak yang abstrak gitu dan secara chronological age-nya juga memang dia harus paham dengan nggak boleh mukul ya gitu. Jadi kontrolnya udah dari diri sendiri, tapi dia belum nih. Kita katakan seperti itu. Nah, berarti tetap Bapak Ibu tolong disampaikan ke orang tuanya gitu. Itu apa namanya kegiatan olahraganya diperbanyak dulu buat ngenyangin si sensori itu gitu. Terus apa yang harus dilakukan di sekolah? Di sekolah ketika anak ini masih ada masalah perilaku gitu ya dan itu udah menimbulkan masalah, satu kita perlu minta bantuan sama orang tua gitu ya. Selain olahraga tadi atau sensori tadi, kita ngerasa ini sudah membahayakan dirinya dan orang lain belum. Kalau sudah, kita boleh untuk dia perlu pendampingan karena untuk anak-anak yang masih ada masalah emosi ini, mukul-mukul ini, itu bukan karena dia nggak ngerti, tapi dia tahu dia salah, ini nggak boleh, dia tahu, tapi kayak rem badannya tuh masih belum. Sederhananya analogi saya katakan seperti itu. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya memang, Bu, tapi nggak bisa nih, nggak ada shadow teacher. Shadow teacher pun sekarang sangat sulit sekali kita cari gitu ya. Yang kedua, kita perlu membuat apa ya aturan dan konsekuensi. Jadi pakai gambar tapi ya Bapak Ibu, jadi nggak hanya lisan aja. Jadi kita gambar gitu ya. Saya dulu selalu bawa kertas HVS, saya lipat-lipat terus saya gambar mukul. Walaupun gambarnya nggak jelas gitu ya. Itu saya silang terus nggak boleh mukul teman ya, tidak pukul teman ya, tapi sayang gitu. Nah ini itu jadi rules-nya dia tuh yang kita harus ingatin terus kalau misalnya udah mukul teman, Bona tidak pukul gitu. Nah biar apa? Biar dia terkontrol untuk oh iya ingatan dia biar secara otomatis tuh dia terkontrol itu tadi gitu, nggak mukul-mukul lagi gitu. Kemudian apa? Kemudian kalau itu masih terjadi, tolong berikan konsekuensi yang tegas gitu Bapak Ibu. Misalnya udah mukul, Bona kalau misalnya Ibu masih lihat kamu masih mukul, berarti nanti kamu belajar sama Miss Erna ya gitu. Misalnya guru BK-nya atau kita berikan ke dia bahwa kamu akan pindah nggak belajar di kelas gitu. Nah itu penting buat kita berikan juga di kelas karena kadang-kadang buat apa? Bukan sebagai buat hukumannya, bukan, tapi konsekuensi. Karena kita sudah punya aturan, kalau kamu melanggar aturan kita, konsekuensinya nanti kamu pindah loh. Misalnya belajarnya di perpustakaan dulu atau di BK dulu gitu. Atau lakukan konsekuensi yang memang kita ambil yang dia suka. Misalnya, kalau kamu masih pukul berarti nanti waktu istirahat kamu hanya 15 menit sisanya sama ibu gitu. Jadi kita ambil waktu, misalnya dia senang banget nih main gitu, istirahat. Tapi karena dia mukul-mukul terus, dia istirahat cuma 15 menit, cuman kita perlu mengorbankan waktu ya 15 menit selanjutnya sama kita. Dan itu harus konsisten kita lakukan. Itu kalau di sekolah ya, karena beda case kalau misalnya di terapi. Ini kalau yang saya sampaikan ini yang di sekolah. Itu mungkin tambahan dari Pak Ain, silakan. Iya, saya setuju sekali dengan Kak Bona dan itu yang kita terapkan untuk anak-anak yang dalam hal ini berperilaku maladaptif, apalagi memukul. Yang paling utama saya mungkin 3 hal ya, saya ini poin. Yang pertama safety dulu Bapak Ibu ya. Pastikan anak ini tidak melukai dirinya dan orang lain. Itu harus diajarkan sedini mungkin gitu ya. Karena apa? Karena itu dia akan terbiasa bahwa memukul orang, menyakiti orang itu boleh. Itu bisa diajarkan mulai dari kecil, mulai dari usia 3-4 tahun itu nggak masalah. Palingan ini udah 6 tahun ya. Anak saya itu suka sekali mukul dan saya setuju yang disampaikan oleh Kak Bona bahwa ada kebutuhan motorik yang harus dipenuhi ya. Tadi udah diceritakan secara panjang lebar lah dengan Kak Bona. Kemudian mengenai konsekuensi, tadi kan saya bilang bahwa kan dia mengerti itu bahwa menyakiti orang lain itu nggak boleh, menyakiti diri sendiri nggak boleh.
Ya itu harus diajarin, dikasih tahu. Oke, no gitu ya, no, not punching people, not punching other people, it's hurting. Dan dia tahu kok sebenarnya ngerasain sakitnya itu dirasain. Dan berikutnya adalah pengambilan tadi konsekuensi ya, kalau dia udah ngerti dan ada agreement, ada diskusi bahwa kalau menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, contohnya dikasih tahu kayak memukul yang ini gitu ya. Nah, itu kalau dia melakukan, maka taking the privilege itu yang kayak tadi sampaikan Kak Bona, ambil privilege yang dia sukai gitu ya. Atau kita nggak akan berikan hak atau sesuatu yang dia suka sampai dia melakukan perilaku yang benar. Dan ini yang perlu banget kita harus tekankan, ajari dia juga perilaku yang baik. Kalau memukul kan perilaku buruk. Nah, kalau dia tidak belajar perilaku yang baik, dia juga nggak ngerti. Jadi Bapak Ibu, kalau ada ini usianya 5 tahun ya kan, laki-laki, berikan dia contoh dan berikan reward. Kalau dia melakukan perilaku hal baik, kasih dia privilege tambahan, kasih dia reward tambahan. Akhirnya dia suka melakukan hal yang lebih baik. Dan ketika dia melakukan hal buruk atau tadi mukul, saya pikir ini bisa kok dilakukan untuk anak-anak yang masih dini ya. Dan saya terapkan untuk anak-anak kalau udah SD dan SMP, terutama SMP di tempat saya ini, saya ambil privilege-nya. Saya kasih tahu, saya ajak ngobrol berdua. Saya pastikan dia ngerti aturan. Kalau dia udah bilang ngerti aturan ini dan tetap melanggar, sudah ada aturan jelas, aturan baku, dan ini sistem yang berlaku untuk semuanya. Dan makanya sekolah dan juga guru itu harus kerjasama supaya aturan ini tidak dimainkan sama anak, baik anak ABK maupun non ABK. Karena Bapak Ibu, anak ABK ini juga cerdas loh sebenarnya. Anak ABK ini sebenarnya juga ngerti loh. Dia punya sekolah itu punya aturan. Kapan dia mau melanggar gitu ya. Dia tuh ngerti. Tapi kalau kita tidak menerapkan sistem ini dengan tegas, aturan yang sama, maka mudah itu untuk diambil celahnya. Merasa dia tuh juga ngerti bahwa aku ada perlakuan khusus, aku ada terapis, dia ada tahu bahwa saya ini sedang diterapi, dia tahu. Nah, nanti kalau dilakukan hal yang sama, anak yang reguler juga dapat konsekuensi, aturannya jelas, dia diajarin, kemungkinan harusnya secara treatment itu secara sistem dan dilakukan juga di rumah, kemungkinan besar anak ini akan mengurangi perilaku itu. Karena anak saya sendiri yang bukan ABK itu juga suka mukul. Waktu dia usia 5 sampai 6 tahun yang dipukul saya sih. Kalau dia mukul orang lain nggak berani. Karena mungkin ada hesitant itu orang lain gitu ya. Mukul saya tapi kayak gemes gitu sih. Jadi saya bilang, no, ini area papa, ini tubuh papa, nggak boleh. Jadi you kalau sentuh bagian-bagian papa dan papa tidak mau, itu nggak boleh. Sama seperti ketika nama anak saya kan Azam tuh, ketika Azam dipegang, dipukul. Azam suka nggak? Ini secara kognitif kan bisa diajak bicara. Nggak apa-apa, anak ABK pun juga harus diajarin ngomong, diajarin diskusi yang seperti ini gitu. Meskipun dia ngerti nggak ya gitu, dia dikasih tahu, sering dikasih exposure gitu ya. Mungkin itu. Dan tadi saya menambahkan aja, ajarkan perilaku yang baik, yang benar, dan berikan reward. Mungkin itu. Setuju. Karena kita biasanya fokusnya sama perilaku yang buruk aja ya Pak ini ya. Betul, ya. Jangan Sehingga lupa anak juga. iya. Oke, ya. Baik, terima kasih kepada Pak Ain dan Miss Dina. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman karena kita terbatas waktu, Bapak Ibu ya. Terima kasih yang sudah sangat aktif. Semoga di lain kesempatan bisa disimpan dulu pertanyaannya dan tunggu saksikan terus gitu ya, lihat terus, pantengin terus Instagramnya CHI dan juga Hafex. Barangkali nanti akan ada sesi selanjutnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, izin mengingatkan juga Bapak Ibu untuk mengikuti story Instagram gitu ya, untuk mengikuti challenge story Instagramnya dengan syarat Bapak Ibu sudah memfollow Hafex dan YCHI
Dan silakan Bapak Ibu mengupload kegiatannya, baik foto atau video, dan tulis insight atau wawasan baru yang Bapak Ibu dapatkan selama webinar tadi. Jangan lupa tag akunnya juga, dan Bapak Ibu yang mengupload story paling menarik akan mendapatkan buku Hafex Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengisi resensi ya, yang sudah di-share juga di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Boleh difoto juga Bapak Ibu atau di copy linknya. Nah, Bapak Ibu, Hafex memiliki produk, itu salah satunya itu terkait in-house training. Jadi, Bapak Ibu bisa mengundang para trainer ke sekolah Bapak Ibu. Bebas untuk materinya yang mau disampaikan oleh trainer ini apa gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah Bapak Ibu. Mungkin terkait bagaimana mengatasi perilaku anak juga boleh gitu ya Bapak Ibu, atau yang lainnya higher order thinking skill, atau pedagogical content knowledge, atau literasi numerasi, dan lain sebagainya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami gitu ya, melalui Instagram atau WhatsApp. Dan kami juga memiliki beberapa produk, Bapak Ibu, produk buku yang sedang promo nih Bapak Ibu, harganya mulai dari 80.000 aja. Silakan Bapak Ibu cek gitu ya di bit.ly Shopee Hafex. Nah, jadi Hafex punya Shopee, nanti Bapak Ibu bisa pesan di situ karena sedang ada promo sampai tanggal 30 April 2025. Dan juga Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi link evaluasi kegiatan webinar supaya kami pun butuh feedback dari Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang kurang pas, atau Bapak Ibu ingin request sesuatu juga boleh. Boleh difoto Bapak Ibu, takutnya lupa atau nggak kebagian ngisi, atau sudah di-share juga di kolom chat. Dan Bapak Ibu, kami memiliki link untuk donasi pembangunan klinik terapi gratis. Bapak Ibu barangkali ada yang ingin donasi gitu ya, supaya membantu orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yang membutuhkan terapi. Silakan Bapak Ibu untuk foto barcode ini dan kemudian berdonasi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada sore hari ini, yang sudah sangat aktif bertanya, yang sudah banyak berdiskusi juga ya. Semoga Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf juga gitu ya dari kami apabila banyak kurangnya. Tapi sebelum ditutup, Bapak Ibu silahkan open cam, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, udah ada beberapa yang open cam. Nah, banyak nih yang mulai open cam. Oke, baik. Ada 2 slide Bapak Ibu ya. Untuk slide pertama, silakan senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore, Bapak Ibu belum malam ternyata. Sore hari ini gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan selamat beraktivitas kembali untuk Bapak Ibu, semoga dilancarkan semua aktivitasnya dan juga sehat selalu Bapak Ibu. Karena mungkin masih bisa dibilang suasana lebaran, mohon maaf lahir batin juga dari kami gitu ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.